Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait tingginya angka kematian khususnya usia muda di tanah air, kita langsung berbincang dengan anggota Satgas Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, sekaligus dokter spesialis paru Dr. Erlina Burhan. Assalamualaikum Dr. Erlina, salam sehat selalu dok. Waalaikumsalam Lady, saya sehat, Alhamdulillah Lady sehat ya. Alhamdulillah dok. Dokter, ini kita berbicara mengenai angka usia produktif yang kalau berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, kematiannya meningkat mencapai 400%. Nah, apa sih dok sebenarnya menyebabkan justru warga usia produktif yang angka kematiannya melonjak tinggi dok? Ya, pertama sebelum ada varian baru ini memang kan pasien-pasien yang terbanyak adalah orang-orang dengan usia lanjut dan dengan komorbid. Nah, tetapi dengan kondisi lonjakan yang luar biasa kemarin itu pasien banyak sekali dan kita tahu ada masalah dengan varian baru dan salah satu sifat dari varian baru itu adalah cepat bereplikasi, kemudian bisa mengelabui sistem imun. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang sehat tanpa komorbid pun, kalau virus masuk ke dalam tubuhnya, maka dia akan menjadi sakit. Nah, inilah yang terjadi mengapa kemudian bukan saja orang tua, bukan saja orang dengan komorbid, tapi orang yang usia produktif pun, usia 30 15 sampai 49 tahun tadi ya, itu berpotensi juga sama dengan orang tua untuk menjadi sakit walaupun dia tidak ada komorbid, karena itu tadi varian baru ini bisa mengelabui sistem imun. Jadi kalaupun sistem imunnya baik pada orang-orang yang muda dan usia produktif tadi, tapi virus bisa tetap mengelabuinya dan menembus sehingga orang itu menjadi sakit. Nah, kemudian Dokter Erlina, ini kalau kita perhatikan bahwa data mengungkap banyaknya pasien itu meninggal dunia ketika isolasi mandiri. Lantas apa yang sebaiknya dilakukan dok oleh warga yang terpapar COVID-19 dan kemudian memutuskan isolasi mandiri agar tetap dalam pengawasan yang baik dok? Ya, ini adalah salah satu salah kaprah tentang isolasi mandiri ya. Saya lihat saat ini isolasi mandiri itu yang seharusnya hanya bagi orang-orang yang tanpa gejala atau dengan gejala ringan, itulah yang boleh isolasi mandiri, yang layak untuk isolasi mandiri. Tapi sepertinya kemarin ini, begitu kasus lonjakannya naik, masyarakat panik, makanya seolah-olah keluarga atau masyarakat yang menentukan isolasi mandiri ini, bukan layanan kesehatan. Jadi padahal kan masyarakat tidak tahu apakah ini gejalanya ringan atau sedang atau berat. Jadi itulah kesalahannya. Jadi banyak pasien-pasien yang sesak, yang masuk kategori sedang atau berat itu di rumah saja. Dan ini berbahaya karena apa? Karena di rumah kan paling-paling mendapatkan vitamin ya, dan lain-lain. Padahal pasien-pasien dengan gejala sedang dan berat itu perlu obat-obat suportif lainnya seperti antivirus, anti radang, bahkan perlu oksigen. Yang ini tidak didapatkan di rumah. Oleh sebab itulah maka banyak orang-orang yang tidak seharusnya isolasi mandiri di rumah, tapi tetap bertahan di rumah, inilah yang kemudian banyak terjadi peningkatan kematian dan sedih sekali bahwa yang meninggal itu banyaknya yang di rumah, gitu. Nah, kemudian dokter, apa saja sih dok persyaratan yang kemudian menjadi kategorisasi bahwa pasien itu bisa melakukan isolasi mandiri di rumah atau bahwa pasien ini harus dibawa ke rumah sakit? Kategorinya seperti apa saja sih dok? Ya, satu saya sampaikan tadi adalah orang terkonfirmasi tapi tanpa gejala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang bergejala tetapi ringan. Ringan dalam hal ini artinya mungkin hanya demam saja atau lesu. Nah, kalau pasien sudah sesak, ya merasa sesak, dadanya tidak enak, mungkin frekuensi nafasnya lebih dari 24 kali per menit, ini bukan ringan lagi. Ini harus dibawa ke rumah sakit. Jadi ada beberapa tanda bahaya orang-orang yang sedang isolasi mandiri yang seharusnya segera ke rumah sakit. Tanda bahaya itu adalah satu, saat isolasi mandiri demamnya selalu 38 derajat atau lebih. Kedua, bertambah sesak atau dadanya makin berat. Ya, ketiga, makin lemas, terlihat pucat. Keempat, kesadaran mulai menurun seperti terlihat linglung, terlihat bingung, bahkan mungkin pingsan. Keempat adalah batuknya bertambah dan menetap. Nah, ini adalah tanda-tanda bahaya yang seharusnya pasien yang sedang isolasi di rumah itu
harus segera dilarikan ke rumah sakit. Baik, Dokter Elina, selain mempertimbangkan tanda-tanda bahaya tadi, kemudian kalau faktor usia, kemudian penyakit komorbid maupun sudah divaksinasi atau belum, apakah juga menjadi faktor pengaruh yang wajib dipertimbangkan, Dok? Ya, kalau fasilitasnya serba ada itu akan termasuk bahan pertimbangan. Contohnya memang ringan, tidak sesak, tapi ini ada komorbid nih. Nah, kalau tempat di rumah sakit ada, saran saya adalah yang ringan dengan komorbid sebaiknya juga mendapat pelayanan di rumah sakit untuk mensupport komorbidnya ini sehingga tidak memperparah COVID-nya. Baik, kalau begitu terakhir nih Dokter Elina, pesan apa yang bisa diberikan Dok kepada masyarakat yang terjangkit COVID-19 agar bisa memelihara optimisme dengan tentunya tidak mengesampingkan pemantauan kondisi kesehatan saat isolasi mandiri, Dok? Ya, baik, saya ingin menyampaikan ini bahwa selama ini dari pengalaman kami, orang-orang yang terkonfirmasi positif tetapi tanpa gejala atau ringan saja, itu kesembuhannya 100%. Jadi itu perlu diingat. Oleh sebab itu, bagi Anda yang sedang isolasi mandiri dan gejalanya ringan-ringan saja, berpikirlah positif, jangan stres ya, lakukan hal-hal yang harus dilakukan sebaiknya yang sesuai dengan program pemantauan dari fasilitas kesehatan. Karena isolasi mandiri itu memang sebaiknya ada pemantauan. Ya, selain berpikiran positif, apa yang bisa dilakukan, lakukan. Contohnya mungkin makannya teratur, suhunya selalu diukur. Kalau bisa saturasi juga diperiksa, itu kan mudah dilakukan ya. Dan kalau mulai merasa dadanya tidak enak misalnya, atau merasa kurang enak nafasnya, maka belajarlah untuk posisi tidurnya running atau membungkuk begitu ya, miring kiri, miring kanan, dan membungkuk. Kemudian juga kalau bisa di kamar ada jendela dibuka supaya udara bertukar, dan bila memungkinkan berjemurlah di bawah sinar matahari selama cukup 10 sampai 15 menit ya. Dan yang terbaik adalah pada saat jam 10 sampai jam 13, tapi memang terik ya. Baik, terima kasih Dokter Spesialis Paru, anggota Satgas PBID Dokter Elina Burhan telah bergabung bersama kami di seputar Anju Siang RCTI. Sehat selalu Dok, dan selamat bertugas kembali. Terima kasih. Terima kasih Dok. Lady.